Halo Sobat LPPS semuanya. Hari ini saya akan memandu teman-teman untuk submit proposal penelitian 2021. Yang pertama, kita akan buka dulu Ygrasiasnya. Seperti biasa, login Ygrasias. Nah, kita login. Pastikan untuk user penggunanya adalah dosen. Jadi, kita pastikan bahwa kliknya adalah dosen untuk grup penggunanya. Situ kita klik menu PPM, lalu acara, terus penelitian, publikasi, dan Abdimas. Silahkan diklik. Nah, di situ teman-teman banyak pilihannya. Silahkan dipilih penelitian mana yang akan teman-teman submit proposalnya. Sebagai contoh, saya akan submit proposal penelitian dasar 2021. Kita klik penelitian dasarnya. Habis itu kita bisa juga lihat spesifikasi atau deskripsi untuk setiap penelitian. Misalkan contoh ini penelitian dasar, ketuanya harus dosen tetap, anggotanya boleh 1 sampai 2 orang, terus melibatkan mahasiswa maksimal 3. Terus yang penting adalah TKT-nya. TKT-nya adalah TKT 1 sampai 3. Nah, terus untuk template-nya sendiri teman-teman bisa download di bagian deskripsinya juga. Nanti bisa teman-teman download sendiri. Terus juga ada panduannya juga untuk melihat panduan-panduan, misalkan nanti topik, tema, dan bidangnya nanti bisa dilihat di panduannya seperti itu. Nah, habis itu kita isi. Sebagai contoh ini saya akan mengisi, terus ID Sintanya, terus anggota peneliti satunya siapa, kita tinggal mengetikkan beberapa kata aja, beberapa huruf aja, nanti akan ada rekomendasinya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh seperti ini saya udah mengisi, terus anggota mahasiswanya saya isi juga, terus sama seperti sebelumnya, tinggal ketik beberapa huruf aja, nanti akan ada suggestionnya. Terus ini saya anggota kedua, terus anggota ketiganya sebagai contoh, misalkan kalau nggak ada di suggestionnya gimana? Kita bisa isi di bawahnya gitu, di bagian bawahnya itu teman-teman tinggal ketikkan nama gitu dan misalkan NIM-nya seperti itu ya. Nah, sebagai contoh seperti ini saya akan klik Muhammad Rizal Adiputra. Nah, karena kebetulan tidak ada tadi di rekomendasi si namanya. Terus habis itu kita bidang fokusnya, kita klik pilih kategorinya misalkan. Nah, ini disesuaikan di panduannya teman-teman. Oke, terus habis itu klik untuk tema penelitiannya. Nah, tema penelitiannya kita bisa lihat di panduan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, bisa dilihat di bagian lampiran. Itu nanti ada tadi rumpun ilmunya ada, terus ada juga bidang fokus gitu ya. Bidang fokusnya apa? Sebagai contoh saya akan mengenai teknologi informasi dan komunikasi tadi kan TIK. Tema penelitiannya dari TIK tadi ada beberapa listnya juga. Nah, misalkan untuk tema penelitiannya di sini saya akan menggunakan teknologi untuk peningkatan konten TIK sebagai contoh. Nah, ini kita tinggal bisa di-copy aja. Terus kita masukkan ke tadi, nah ini ke formnya ini, terus topik penelitiannya juga sama. Topik penelitiannya mana yang akan kita pakai? Sebagai contoh, saya untuk pengembangan konten tadi. Nah, ini pengembangan teknologi big data seperti ini ya. Terus habis itu kelompok keahliannya juga harus diisi. Di sini kebetulan ada 3 kelompok keahlian, tinggal dipilih salah satu. Nah, terus untuk rumpun ilmunya sendiri silahkan diisi sesuai dengan rumpun ilmu teman-teman. Terus target TKT-nya ini juga bisa lihat di panduan. TKT 1 itu seperti apa, TKT 2 seperti apa, TKT 3 seperti apa. Nah, itu bisa dilihat di panduan. Misalkan di sini saya menggunakan contoh TKT 3 karena pembuktian konsep fungsi kayak gitu ya. Ini TKT 3, terus untuk target luaran wajibnya juga harus diisi, bisa salah satu atau dua-duanya juga bisa diisi. Terus untuk luaran status luaran wajib nanti apa? Accepted atau submitted kayak gitu ya. Terus dana yang diusulkan berapa? Nah, terus submit proposal. Nah, sebagai contoh ini proposalnya sudah bisa di-download tadi di bagian atasnya. Nah, untuk proposal ini dimudahkan, tinggal teman-teman tinggal lakukan, ada yang klik, ada yang tinggal diisi gitu ya, sesuai dengan ketentuannya. Seperti itu. Di situ bisa diisi. Nah, ini saya hanya ngisi beberapa aja sebagai contoh aja. Ini seperti ini, terus kita save. Udah nggak terlalu banyak. Kita save aja. Nah, habis itu kita submit ke dalam form tadi. Nah, ini kita submit di sini. Kita pilih mana yang akan jadi proposal yang akan kita submit. Nah, baru klik submit gitu ya. Baru kita klik submit. Oke, itu seperti itu untuk submit proposal penelitian 2021.
Nah, dan untuk melihat lagi, misalkan kita habis buka Igrasias lagi, kita bisa klik lagi seperti tadi. Kita masuk ke PPM. Nah, habis PPM, kita klik lagi di acara, teman-teman. Di acara, habis itu di penelitian publikasi dan Abdimas. Nah, habis itu kita lihat lagi di penelitian dasar tadi. Misalkan tadi kita penelitian dasar, ya kita lihat di penelitian dasar. Nah, itu kita klik di foldernya, di bagian foldernya. Jangan klik di nama penelitian dasar, karena kalau klik di penelitian dasar nanti akan nambah. Jadi kalau di folder kita lihat bahwa ini yang kita sudah submit tadi, seperti itu ya. Nah, ini seperti ini, berarti kita baru sampai ke submit proposal, dan nextnya adalah ke laporan kemajuan. Terus nanti bagian ada monef laporan kemajuan, laporan akhir, dan seterusnya, nanti teman-teman bisa mengikuti. Seperti itu. Nah, itu saja untuk penelitian dasar, untuk submit proposal penelitian dasar 2021. Terima kasih. Halo Sobat PPM semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan memandu teman-teman evaluator untuk melakukan pengisian untuk proposal yang sudah disubmit oleh dosen, gitu ya. Kalau sebelumnya kita dosen, sekarang ke evaluator. Pertama kita login di Igrasias, seperti biasa kita login. Nah, setelah kita login, pastikan teman-teman menggunakan user group penggunanya adalah PPM Evaluator. Jadi di grup penggunanya adalah PPM Evaluator. Habis itu klik submenu PPM, terus submenunya adalah acara, terus penelitian, publikasi, dan Abdimas. Diklik. Nah, setelah diklik, teman-teman bisa cek di folder mana yang ada datanya, gitu ya. Oh, ternyata ini ada di penelitian dasar 2021. Setelah kita klik, kita lakukan evaluasi. Tinggal diklik di bagian yang lembar itu. Nah, teman-teman bisa download proposalnya di submit proposal di atas itu, yang ada tulisan dokumen itu bisa di-download. Habis itu setelah teman-teman baca, teman-teman bisa mengisi untuk penilaian proposal dari dosen yang sudah submit, seperti itu. Silahkan diisi sesuai dengan kriteria yang tertera di situ ya. Nah, setelah diisi untuk yang penilaiannya, sekarang bisa dilakukan untuk catatan reviewer juga. Jadi catatan yang diberikan oleh si reviewer, oleh teman-teman semuanya. Nah, habis itu setelah kita mengisi catatan reviewer, kita juga bisa mengisi dana berapa yang direkomendasikan teman-teman untuk peneliti, gitu ya. Misalkan di sini saya mengisi 7 juta, jadi full saya kasih 7 juta seperti itu. Nah, setelah itu tinggal di submit. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi cara untuk submit penilaian teman-teman reviewer atau evaluator terhadap proposal yang sudah disubmit oleh teman-teman dosen. Terima kasih. Itu tadi tutorial dari saya. Selebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya. Terima kasih. Halo Sobat PPM semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan memandu teman-teman untuk submit data publikasi. Jadi kalau teman-teman sudah publikasi, teman-teman bisa submit data publikasi di Igrasias. Nah, pertama kita login dulu di Igrasias seperti biasa. Setelah login, kita pastikan sebagai grup pengguna adalah dosen. Habis itu kita klik menu PPM, dan submenunya adalah acara, terus penelitian, publikasi, dan Abdinas di Abdinas. Habis itu kita klik di penelitian karya ilmiah 2021. Nah, di situ silahkan teman-teman isi data sesuai dengan publikasi teman-teman. Contoh itu kita misalkan penelitian apa ya, kita isi dengan penelitian apa, fakultas, jurusan, terus misalkan jurnalnya apa, misalkan S1, S2, S3, S4, atau hanya ber-ISSN aja. Gitu. Terus ini diisi aja sesuai dengan data di jurnal teman-teman sendiri. Kan isunya, nah ini saya contohkan seperti ini. Tahunnya tahun 2021. Penulis pertamanya siapa? Tinggal diketik berapa huruf aja, nanti akan ada suggestionnya. Terus untuk penulis keduanya siapa, silahkan juga diklik ketik beberapa huruf aja. Nah, terus untuk penulis koresponden, misalkan ada ya silahkan ditulis, kalau misalkan tidak ya tidak apa-apa. Terus misalkan penulis ketiga atau penulis yang lainnya gitu, misalkan lebih dari 2 gitu ya. Nah, terus untuk statusnya ini sudah publish atau in press ya. In press ini adalah in progress seperti itu. Nah, silahkan disubmit data jurnalnya teman-teman sendiri yang sudah dipublish kayak gitu ya, tinggal di submit. Nah, seperti itu udah selesai. Ini untuk
submit data publikasinya. Sekarang gimana kalau kita minta bantuan untuk publikasi gitu ya. Nah, kita klik yang tanda ini apa namanya, pensil. Habis itu kita klik di bantuan publikasinya. Silahkan diisi bantuan publikasinya. Nah, sekarang kita harus checklist dulu, terus habis itu artikel atau papernya seperti apa harus di submit. Nah, ini contoh, ini paper yang sudah saya submit, paper saya sudah submit itu, terus accepted letternya diisi juga, terus untuk bukti bayarnya juga diisi juga, atau invoice-nya. Jadi berapa yang harus dibayar harus ada invoice-nya teman-teman, jadi wajib ada invoice-nya ya. Terus untuk surat pernyataan bantuan publikasi, nah itu bisa di-download di dokumen. Ya, nanti di bagian atas ini sebenarnya ada dokumen, silahkan di-download bagian dokumennya, seperti itu ya. Situ, nah nomor rekeningnya juga diisi, nomor rekening teman-teman. Terus dana bantuannya berapa yang diajukan, terus untuk banknya apa, terus untuk atas nama siapa gitu ya. Jadi ini siapa yang mengajukan untuk bantuan publikasi, seperti itu. Tinggal di submit. Nah, ini tadi untuk bantuan publikasinya. Nah, sekarang kalau kalian sudah publish, berarti kan kalian dapat insentif. Bagaimana kita mengajukan untuk insentif? Nah, di sini kita tinggal ke bagian atas lagi. Bagian atas ini ada insentif publikasi. Tinggal diklik aja bagian insentif publikasi. Habis itu diisi datanya. Nah, ini untuk insentif publikasi. Jangan lupa klik artikelnya juga, dipilih artikelnya. Nah, di sini ini adalah contohnya, adalah artikel yang sudah saya publish itu. Terus bukti atau screenshot jurnalnya sudah di-publish, jadi screenshot di websitenya ya. Di websitenya tinggal di screenshot, terus NPWP-nya jangan lupa dimasukkan. Jadi untuk teman-teman harus punya NPWP dan diisi juga untuk KTP-nya. Nah, KTP-nya juga dipilih juga. Terus yang terakhir untuk surat pernyataan insentif publikasi. Nah, ini ada juga di bagian dokumen. Jadi di submenu dokumen ya teman-teman. Nanti tinggal dipilih, bisa dipilih. Terus nomor rekeningnya diisi juga. Terus untuk banknya juga sama, bisa diisi juga. Sini contoh. Terus atas nama siapa? Tinggal diketik beberapa huruf, nanti akan muncul rekomendasinya. Baru di submit. Nah, kalau udah berhasil, nanti akan ada tulisan berhasilnya. Nah, seperti ini. Nah, itu aja untuk publikasi teman-teman. Itu yang akan saya jelaskan terkait untuk publikasi. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial lainnya.